Beyond Time, episode 10. Kali ini, pukulan itu mendarat di kepala Tetua Agung. Sebuah dentuman terdengar saat pria itu gemetar sesaat. Kemudian kepalanya meledak, darah bercucuran kemana-mana saat ia tewas. Saat mayatnya jatuh ke tanah, binatang mutan yang mengejarnya menerkam dan mencabik-cabiknya. Tanpa melambat sedikit pun, Suking meraih jimat terbang dari kaki yang terputus, berbalik, dan melesat ke arah Tetua Agung yang masih hidup. Suking menjilati bibirnya, tampak seperti serigala saat dia mendekat. Mati. Tetua Agung meninggal dengan kematian yang mengerikan, dan saat teriakan terakhirnya menggema di seluruh kota, prajurit Vajra Emas Patriark menyadarinya. Sebagai seorang kultivator pendirian fondasi, ia memiliki indera yang tajam, dan langsung mendongak ketika menyadari suara itu. Dengan ekspresi muram, ia melompat ke udara dan mulai bergerak ke arah suara itu. Meskipun ada makhluk-makhluk berbahaya di sekitarnya, mengingat levelnya, ia tidak perlu takut selama ia tidak bertemu dengan Grue atau segerombolan monster mutan. Bahkan mutagen yang kuat pun tidak perlu dikhawatirkannya. Mengingat level kultivasinya, ia bisa bertahan di reruntuhan ini hingga sebulan tanpa kesulitan. Setelah memastikan bahwa ia menuju ke arah yang benar, sang patriark berteriak keras dengan dukungan kekuatan dasar kultivasinya, memastikan bahwa bahkan seseorang yang berada sangat jauh pun dapat mendengarnya. Buat bocah nakal itu sibuk sampai aku sampai di sana. Saat kata-kata itu bergema, dia melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa, membuatnya tampak seperti bintang jatuh. Sementara itu, kembali ke medan perang, Tetua Agung yang masih hidup mundur dari Suking yang mendekat. Ia telah mendengar perintah leluhurnya, tetapi di saat yang sama, ia tidak ingin mati. Dia tidak peduli jika akhirnya dimarahi oleh sang patriark. Aura Suking yang mengerikan terlalu kuat, dan dia bertarung dengan sangat kejam. Oleh karena itu, sang Tetua Agung mundur dengan kecepatan penuh, sambil menambahkan manfaat jimat terbang untuk mundur ratusan meter dalam sekejap mata. Mata Suking menyipit saat ia juga mendengar kata-kata prajurit Vajra Emas Patriark. Namun, ia tidak berhenti mengejar Tetua Agung itu. Sambil menyendok tusuk sate besinya di sepanjang jalan, ia bersiap menggunakan jimat terbang yang baru diperolehnya. Namun, sesaat sebelum ia melakukannya, ekspresinya berubah, lalu ia berbalik dan melesat kembali ke arah yang berlawanan. Melihat ini, raut wajah Tetua Agung yang melarikan diri tampak terkejut. Kemudian, ia merasakan gelombang dingin yang menyeramkan sebelum menyadari sosok raksasa tepat di sebelahnya. Sosok itu adalah seorang wanita raksasa tanpa fitur wajah dan berambut hitam panjang, mengenakan jubah putih yang berkibar. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya di jubahnya menangis pilu, memenuhi area itu dengan aura aneh, dan menyebabkan bulan di atas berubah warna menjadi merah darah. Dari kejauhan, Tetua Agung tampak seperti semut di hadapannya. Karena wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya menangis, Tetua Agung gemetar hebat, dan raut wajahnya berubah menjadi sedih saat ia pun mulai menangis. Matanya berkilat ketakutan yang luar biasa, seolah tangisannya tak terkendali. Kemudian tangisannya menyatu dengan tangisan wajah-wajah di gaun itu, hingga keduanya tampak menyatu. Energi putih kemudian merembes keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut sang Tetua Agung, mengalir ke gaun wanita tanpa wajah itu. Sesaat kemudian, sang Tetua Agung adalah mayat kering yang roboh ke tanah, tanpa tenaga sama sekali. Pada saat yang sama, sebuah wajah baru muncul di gaun wanita itu. Itu adalah wajah Tetua Agung. Meskipun tidak ada ekspresi di wajah itu, begitu muncul di gaun putih itu, ia mulai menangis. Suking melihat kejadian ini, begitu pula dengan Patriark prajurit Vajra Emas, dan keduanya terguncang. Suking menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutannya, dan menambah kecepatan saat ia melarikan diri ke reruntuhan. Sebaliknya, prajurit Vajra Emas Patriark yang baru tiba sangat terkejut hingga kulit kepalanya kesemutan dan dia merasa terpaku di tempatnya. Dan itu karena wanita tak berwajah berpakaian putih itu sedang berjalan ke arahnya. Sang Patriark tahu bahwa, ketika menghadapi entitas seperti ini, seseorang seharusnya tidak mengambil tindakan tiba-tiba. Seseorang yang melakukannya akan berakhir seperti Tetua Agung beberapa saat sebelumnya. Karena itu, ia menekan rasa takutnya dan berdiri di tempat saat wanita tanpa wajah itu perlahan bergerak melewatinya dan menghilang ke kejauhan. Baru kemudian ia menghela napas lega. Di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bertemu Grue 2 kali itu aneh. Kenapa aku punya firasat ini, ada hubungannya dengan bocah itu. Dia memang suka berkelahi dengan cara curang. Melihat ke arah Suking melarikan diri, sang patriark semakin merasa bahwa ia harus menghabisinya. Sambil menggertakkan gigi, ia terbang mengejarnya.
Malam itu bergema dengan gemuruh yang memenuhi setiap sudut reruntuhan, disertai suara mengunyah, tangisan, dan tawa. Di bawah cahaya bulan, reruntuhan yang runtuh itu tampak lebih mengerikan dan aneh dari sebelumnya. Saat Su Qing melaju kencang, meskipun ia sudah terbiasa dengan malam kota, ia masih takut akan semua suara aneh itu. Ia juga merasa seperti menjadi sasaran tatapan mata jahat yang tak terhitung jumlahnya yang mengirimkan hawa dingin yang menusuk ke dalam tubuhnya. Bahkan ketika rasa dingin itu semakin kuat, Su Qing melewati tempat di mana, beberapa bulan sebelumnya, ia telah menyiapkan penyergapan untuk seekor burung nasar. Dan saat itulah pupil matanya mengerut. Tak jauh dari situ, ia melihat kereta kuda yang rusak. Sebelumnya, ada boneka kelinci berlumuran darah yang tergantung di as roda. Namun kini posisinya berbeda. Boneka itu kini duduk di atas kereta itu sendiri, membelakangi Su Qing sehingga ia tak bisa melihat wajahnya. Kulit kepalanya terasa geli, Su Qing melarikan diri. Tak lama kemudian, prajurit Vajra Emas Patriark tiba di tempat yang sama. Sambil melihat sekeliling, ia melihat kereta, serta kelinci berlumuran darah yang kini menghadapnya. Mata yang tertanam di wajahnya gelap, dan boneka itu tampak sangat aneh. Dan ia menatap sang patriark dengan sangat menyeramkan. Pupil mata sang patriark mengerut dan bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti sejenak di tempat, lalu perlahan-lahan merayap pergi sebelum mengembuskan napas pelan dan melanjutkan perjalanannya. Catatan, pasti semua orang ingat boneka menyeramkan dari bab 1. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dia tidak terlalu dekat dengan Su Qing. Sang patriark yakin Su Qing menggunakan segala macam trik jahat, termasuk kemampuan untuk membuat mutagen lebih kuat. Karena itu, sang patriark tidak ingin mendekatinya dan langsung menyerang. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mengawasi dari kejauhan dan menunggu hingga fajar untuk bergerak. Jika seorang kultivator pendirian fondasi bersikap begitu hati-hati dalam berurusan dengan seorang kultivator kondensasi Qi, akan mengakibatkan kehilangan muka yang besar jika kabar itu sampai tersiar. Namun, mengingat situasinya, sang patriark ingin bermain aman. Melambat sedikit, dia terus membuntuti Su Qing dari kejauhan. Su Qing merasakan apa yang sedang terjadi. Ia sudah mempersiapkan cara untuk melawan, termasuk mempersiapkan bayangannya untuk bertindak, dan memastikan bola hitamnya siap dilempar. Dia merasa yakin bahwa, meskipun dia tidak bisa melancarkan serangan fatal, setidaknya dia bisa menimbulkan kerusakan. Dan meskipun dia akan terluka parah dalam pertempuran itu, dia seharusnya bisa melarikan diri. Terlebih lagi, elemen cedera tambahan akan membantu meyakinkan fase selanjutnya dari rencananya. Namun, meskipun merupakan ahli pendirian yayasan, prajurit Vajra Emas Patriark bersikap sangat hati-hati, yang pada gilirannya membuat Su Qing semakin berhati-hati. Meskipun pria itu menjaga jarak, Su Qing tetap ingin melanjutkan jebakannya, jadi ia terus bergerak dengan kecepatan tinggi menuju kediaman hakim kota. Lokasinya tepat di tengah kota, tempat mutagennya paling kuat dibandingkan tempat lain. Namun, entah kenapa, jumlah binatang mutan di sana lebih sedikit. Saat Patriark prajurit Vajra Emas mengamati apa yang dilakukan Su Qing, ekspresinya berubah, dan sensasi bahaya memenuhi dirinya. Saat Su Qing melarikan diri, sang Patriark melihat ke arah bangunan runtuh di dekatnya dan tiba-tiba berhenti di tempat. Malahan, ia tidak hanya berhenti mengejar, tetapi malah mundur. Ini benar-benar di luar rencana Su Qing. Tepat ketika dia hanya beberapa ratus meter dari kediaman hakim kota, Patriark prajurit Vajra Emas tiba-tiba mundur. Sudah terlambat untuk mengubah rencana sekarang. Sambil menggertakkan gigi, Su Qing tiba-tiba memuntahkan sejumlah besar bolus hitam. Bahkan, demi mencapai tujuannya, ia membuang setengah dari seluruh koleksinya. Saat meledak, mereka menciptakan pusaran besar yang menyebabkan gelombang mutagen melejit, mengoyak udara, memutarbalikkan segalanya, dan membuat orang mustahil melihat apapun dengan jelas. Tingkat mutagen yang digunakan sungguh mencengangkan. Prajurit Vajra Emas Patriark yang mundur terkejut, tetapi lebih dari itu, bingung, karena Su Qing berada tepat di tengah-tengah semua mutagen itu. Melupakan bahaya mutagen itu sendiri, kejadian ini pasti akan menarik binatang mutan dan monster, yang pasti akan membunuh Su Qing. Rasanya hampir seperti ia bunuh diri. Saat sang Patriark bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, beberapa ratus meter jauhnya di kediaman hakim kota, sebuah gemuruh hebat mengguncang segalanya, diikuti oleh raungan yang mengerikan. Tanah bergetar, dan bulan berwarna merah darah di langit menjadi kabur. Sang Patriark tampak terkejut, dan sensasi krisis mematikan di dalam dirinya semakin kuat. Ia mundur lebih cepat lagi, menoleh ke arah suara itu, dan melihat banyak sosok bayangan terbang keluar dari mansion.
Mereka sangat kurus, bersayap api hitam, dan memiliki tingkat mutagen yang mencengangkan yang menyebabkan segala sesuatu di sekitar mereka beriak dan terdistorsi. Wajah sang patriark yang terkejut memucat, dan ia tersentak ketika seluruh istana hakim kota runtuh dengan sendirinya, meninggalkan lubang besar di tanah. Sosok kurus setinggi 300 meter merangkak keluar dari lubang itu, meraung ke langit. Ia tampak ramping seperti pohon, padahal tingginya lebih dari 300 meter, karena baru setengah jalan keluar dari kawah. Ia melambaikan tangannya, dan ke-10 jarinya berubah menjadi sulur-sulur panjang, beberapa di antaranya menancap ke tanah. Dengan menggunakan sulur-sulur itu, sosok kurus itu mulai menarik dirinya lebih jauh keluar dari lubang. "Apa-apaan ini?" seru sang patriark dengan kaget. Dengan ekspresi terkejut yang tak masuk akal, ia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kemudian hatinya dipenuhi dengan kegilaan yang lebih besar saat dia menyadari bahwa makhluk bersayap yang awalnya tertarik pada mutagen kuat itu, karena suatu alasan, telah muncul dari area itu dan sekarang melolong saat mereka terbang ke arahnya. "Ada apa ini? Di mana Kit?" Mata sang patriark terbelalak saat ia menyadari bahwa, secepat apapun ia lari, mereka akan menyusul. Tak punya pilihan lain, ia berbalik dan melancarkan serangan. Sosok-sosok terbang itu meledak, tetapi anehnya, mereka pulih hanya dalam sekejap dan terus berdatangan. Terlebih lagi, entitas mengerikan di belakang mereka hampir keluar dari lubang raksasa di tanah. Saat patriark prajurit Vajra Emas berhadapan dengan situasi mematikan yang menjengkelkan itu, jaraknya cukup dekat, tepat di luar area mutagen kuat, tempat Suking menemukan celah di dinding dan bersembunyi. Dari posisi aman itu, ia menyaksikan jalannya peristiwa. Saat menjelajahi kota, ia menemukan lebih dari satu tempat bertengger burung. Dan celah ini adalah salah satunya. Setelah menemukan teknik kultivasi di kediaman hakim kota, dan terluka parah, ia akhirnya bersembunyi di sini untuk menghindari monster mutan yang mengejarnya. Catatan, di bab 1 juga kita melihat Suking yang mendapatkan teknik kultivasinya dari istana hakim kota, dan terluka di sana yang menyebabkan dia menaruh kristal ungu di dadanya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meski begitu, lokasinya terlalu dekat dengan rumah pejabat kota sehingga ia tidak bisa memilihnya sebagai lokasi berkemah jangka panjang. Ketika mata dewa di atas terbuka, dan malapetaka dimulai, semua jenis makhluk hidup musnah. Satu-satunya yang tidak terpengaruh, adalah burung, entah kenapa. Dan mereka secara naluriah mampu menemukan tempat persembunyian yang aman. Meskipun lokasi seperti itu bukannya tanpa risiko, kemungkinan Grus atau makhluk mutan menemukannya sangat kecil. Tentu saja, itu semua hanya perbandingan. Jika bukan karena kehadiran prajurit Vajra Emas Patriark, bersembunyi di tempat ini pasti akan berakibat fatal dalam situasi seperti ini. Melihat prajurit Vajra Emas Patriark dalam kondisi yang begitu buruk, dan juga melihat sosok raksasa itu memanjat keluar dari tanah, Suking menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia menggertakkan giginya, menyerbu ke tempat terbuka, dan melemparkan sekitar selusin bola hitam ke arah sang Patriark yang melarikan diri. Ketika mereka meledak, mutagen di area itu menjadi semakin padat dan mengejutkan. Di saat yang sama, ledakan itu seolah melampaui batas tertentu. Tiba-tiba, tatapan mata jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tertuju pada Suking setelah ia muncul dari celah itu, beralih ke subjek yang berbeda. Mereka kini menatap aliran mutagen itu. Dan mereka bukan satu-satunya. Grue dan binatang mutan lain di kota itu semua menatap ke arah yang sama. Lalu, mereka mulai bergerak. Raungan amarah meletus dari mulut prajurit Vajra Emas Patriark. Suking, sambil menoleh ke belakang sambil melarikan diri, melihat para monster dan binatang mutan bergegas menuju mutagen yang ganas itu. Sang Patriark juga ingin melarikan diri, tetapi terus diganggu oleh sosok-sosok bersayap, membuatnya mustahil berbuat banyak. Saat itu, kecemasannya semakin dalam, dan amarahnya terhadap Suking semakin memuncak. Suking melesat di jalan terdekat, semakin menjauh dari kediaman hakim kota dan menuju ke tepi kota. Namun kemudian, gelombang dingin yang intens dan menyeramkan menerpanya. Ia mendengar isak tangis dari kejauhan, lalu perempuan tak berwajah berbusana putih itu muncul. Sesaat, ia tampak jauh. Sesaat kemudian, ia tepat di hadapannya. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Saat udara dingin menyelimutinya, pikirannya kosong, seolah membeku di tempat. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi pakaian wanita itu menangis pilu, suaranya menusuk ke dalam benak Suking. Mereka menciptakan gejolak yang mengaduk emosinya, dan rasanya ia bisa menangis kapan saja. Namun kemudian, beberapa wajah di gaun wanita tanpa wajah itu tiba-tiba berhenti menangis dan menatap Suking dengan tatapan kosong. Sesaat berlalu, dan tanpa diduga,
mereka tersenyum dan membuka mulut seolah-olah sedang berbicara. Namun, ia tidak mendengar suara apapun. Semakin banyak wajah yang berhenti menangis, hingga akhirnya, lebih dari separuhnya tersenyum hangat kepada Su Qing dan berbicara kepadanya, meskipun ia tidak dapat mendengar apapun yang mereka katakan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap pemandangan itu dengan tercengang. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, perempuan tanpa wajah itu berlalu, dan tangisannya terus berlanjut. Akhirnya, Su Qing merasa bisa bergerak lagi. Sambil berjuang bernapas, ia menoleh ke arah perempuan tanpa wajah itu. Di kegelapan malam, gaun putihnya tampak seperti mercusuar api. Entah kenapa, wajah-wajah yang tersenyum padanya tampak sangat familiar. Seolah-olah dia mengenal mereka, dan itu terutama berlaku untuk satu wajah. Ia menggendong orang itu di punggungnya untuk dikremasi, dan berpesan agar ia beristirahat dengan tenang. Wajah itu adalah pria tua dari toko obat. Su Qing berdiri diam di sana, memandangi sosok itu, hingga raut wajahnya menunjukkan pemahaman. Sambil menggenggam tangan, ia membungkuk dalam-dalam dan berbisik, "Terima kasih." Dan itulah hal yang sama yang dikatakan wajah-wajah tersenyum itu beberapa saat yang lalu. Terima kasih. Kedatangan wajah dewa yang hancur bagaikan kebangkitan serangga, yang memengaruhi semua makhluk hidup dan memaksa mereka untuk berubah. Dunia pun menjadi lebih dingin dan brutal. Daerah terlarang adalah pertemuan dari rasa dingin itu, tapi sekarang, saat Su Qing memperhatikan sosok berpakaian putih itu, dia tiba-tiba teringat kembali pada apa yang disebutkan Sersan Thunder tentang pertemuan pertama mereka. "Tahukah kau kenapa aku membawamu bersamaku saat kita meninggalkan kota itu? Saat aku melihatmu mengkremasi semua jenazah itu, dengan api yang menyinarimu, rasanya, kau telah membawa sedikit kehangatan dan kebaikan ke dunia yang brutal ini." Seperti Sersan Thunder dulu, Su Qing merasakan sedikit kehangatan saat ini. Kehangatan itu datang dari wanita tanpa wajah berbalut putih, dan dari wajah-wajah tersenyum yang berterima kasih padanya. Kehangatan itu datang dari kemanusiaan yang tak bisa direnggut oleh dunia yang brutal ini. Akhirnya, Su Qing kembali menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Lalu dia berbalik ke arah tembok kota dan mulai bergerak. Rupanya, ia telah mengeluarkan begitu banyak bolus hitam sehingga ia mendorong mutagen di bagian kota itu keluar batas, menjadikannya seperti obor yang terang di malam yang gelap. Mungkin ini soal sebab akibat. Bagaimanapun, ia tidak menghadapi banyak bahaya saat ia melesat menuju pinggiran kota. Begitu berada di luar, dia kembali menatap ke arah kota, dan dapat mendengar suara gemuruh dan jeritan bergema di kegelapan. "Entah kapan aku akan kembali," pikirnya. Lalu ia melompat dari tembok kota dan melesat pergi menembus malam. Untuk memaksimalkan kecepatannya, ia memasang jimat terbang barunya di kakinya, lalu menuangkan kekuatan roh ke dalamnya. Ia langsung melesat ke udara. Berlayar mengikuti angin yang menerpa wajahnya adalah perasaan baru, begitu pula kecepatan luar biasa yang mampu ia capai. Ini pertama kalinya ia terbang. Ia menatap dunia yang melaju kencang di bawahnya, dengan ekspresi agak linglung di wajahnya. Jadi beginilah rasanya menjadi burung yang terbang di udara. Setelah mencapai tingkat ketujuh mantra laut dan gunung, ia memiliki kendali sempurna atas tubuhnya, sehingga cepat beradaptasi dengan terbang. Dikombinasikan dengan kecepatan dan kekuatan alaminya, ia mampu terbang tinggi dalam waktu lama sebelum jatuh kembali. Ia juga bisa mengayunkan tinjunya ke belakang untuk menambah kecepatan. Dari kejauhan, ia tampak seperti seberkas cahaya yang melesat menembus udara di wilayah terlarang. Orang lain pasti akan khawatir tentang mutagen, tetapi tidak baginya. Tak lama kemudian, ia melihat batas wilayah terlarang. Ia menerobosnya, memasuki dunia luar, dan merasakan angin hangat menerpa wajahnya. Angin itu dengan cepat mengusir hawa dingin wilayah terlarang. Melayang di udara, Su Qing menatap Anlerville dengan serius, lalu beralih melihat ke arah lain. Setelah tinggal di basecamp pemulung selama setengah tahun, Su Qing telah memperoleh cukup banyak pengetahuan. Misalnya, ia telah mempelajari nama-nama banyak tempat dan lokasi di daerah tersebut, serta mengetahui lokasi umum markas besar Sekte Prajurit Vajra Emas. Matahari belum terbit, dan bulan belum banyak menerangi kegelapan, tetapi ia masih bisa melihat gunung-gunung di kejauhan. Sambil melayang di sana, dia memandang bolak-balik antara Anlerville dan markas besar Sekte Prajurit Vajra Emas. "Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja," gumamnya. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi dengan prajurit Vajra Emas Patriark di reruntuhan, tetapi dia ragu pria itu akan binasa. Namun, dia mungkin akan terluka parah, dan sepertinya dia tidak akan bisa menyelamatkan diri dalam waktu dekat. Su Qing tahu jika ia segera pergi ke Anlerville, ia akan sampai di sana tanpa masalah. Namun, ia tidak sanggup melakukannya.
Setelah memikirkannya lebih lanjut, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia memanfaatkan kekuatan jimat terbang untuk menuju sekte prajurit Vajra Emas. Patriark prajurit Vajra Emas sedang berada dalam situasi yang buruk, dan dua tetua agung sekte tersebut telah gugur. Sekte itu sendiri berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi sekaranglah saat yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Seperti itulah kepribadian Su Qing. Orang lain mungkin akan memilih momen ini untuk melarikan diri. Namun, Su Qing telah belajar sejak kecil bahwa potensi bencana perlu diberantas secepat mungkin. Sekalipun potensi bencana ini tidak dapat diatasi sepenuhnya, setidaknya ia dapat menimbulkan sedikit rasa sakit pada musuhnya. Dan rasa sakit yang cukup dapat berubah menjadi pencegah. Itulah hukum permukiman kumuh, dan itulah hukum para pemulung. Apakah itu hukum dunia yang kacau secara umum? Su Qing tidak yakin. Namun, itulah hukumnya. Dia tidak yakin bahwa membunuh dua tetua agung akan cukup menjadi pencegah. Su Qing melaju kencang, dan saat matahari terbit di Cakrawala, ia melihat tujuannya. Markas besar sekte prajurit Vajra Emas. Terdiri dari banyak bangunan di atas gunung. Saat matahari menyinari aula besar di puncak gunung, aula itu tampak sangat menginspirasi dan indah. Namun, sebagian besar kultivator sekte sedang mencari Su Qing saat ini. Hanya ada sekelompok kecil murid yang tersisa untuk berjaga, dan hanya beberapa dari mereka yang terlihat sepagi ini. Mereka semua tampak arogan, seolah-olah mereka mewakili sosok terpenting di seluruh ciptaan. Menuju ke dalam sekte itu terdapat sebuah jembatan lengkung, tempat 5 murid berdiri mengobrol dan tertawa. Percakapan mereka berkisar tentang bagaimana kepala keluarga mereka pergi mencari seorang anak. Dari nada bicara mereka, jelas mereka menganggap semua ini hanya keributan besar karena masalah sepele. Lebih jauh di dalam, beberapa murid duduk bersila di tempat tinggal mereka, melakukan latihan pernapasan. Pemimpin sekte itu berada di aula besar, membolak-balik beberapa catatan akuntansi untuk kota-kota setempat dan markas para pemulung. Seperti para murid di luar, ia tidak yakin bahwa sang patriark perlu berada di luar sekte. Dia cuma tukang rongsokan. Dia mungkin terampil, tapi kedua tetua agung kita bisa menanganinya dengan mudah. Tidak ada alasan bagi sang patriark sendiri untuk terlibat. Sekarang sekte ini benar-benar kosong. Pemimpin sekte itu menggelengkan kepala. Pendapatnya tidak terlalu penting, karena tidak mungkin ada orang yang berani menentang sang patriark. Karena semua anggota sekte hanya duduk-duduk dan tidak melakukan banyak hal, tidak seorang pun menyadari Su Qing yang berada jauh di atas sekte, tengah menatap dengan dingin. Setelah memeriksa arah angin terlebih dahulu, ia berputar mengelilingi sekte tersebut hingga berada di arah angin yang berlawanan dengannya. Ia juga menentukan kecepatan angin. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengeluarkan sejumlah besar bubuk racun dan menyebarkannya. Dalam sekejap, ia menghabiskan sekitar 80% dari seluruh persediaan bubuk racunnya. Serbuk-serbuk yang berbeda bercampur, menciptakan kombinasi racun yang mencengangkan, yang tertiup angin ke dalam sekte. Alih-alih bertindak lebih jauh, ia hanya mengamati dan menunggu. Tak lama kemudian, angin berubah menjadi coklat, lalu hitam. Mata Su Qing berkilat dingin. Itu seharusnya berhasil. Angin hitam akhirnya menarik perhatian para kultivator di sekte tersebut. Yang pertama menyadarinya adalah para murid yang sedang mengobrol di jembatan. Seluruh kelompok itu mendongak dengan takjub dan terkejut. Hei, apa itu? Angin hitam menerpa sebatang pohon, yang langsung layu. Wajah para murid berubah muram. Racun. Ketika teriakan itu terdengar, murid-murid lain di sekte itu mendengarnya dan bergegas keluar ke tempat terbuka untuk mencoba mengusir angin beracun. Saat itulah Su Qing tiba-tiba muncul, bagaikan sambaran petir yang melesat menuju markas sekte. Saat para kultivator sekte prajurit Vajra Emas bereaksi dengan kaget dan marah, dan lonceng peringatan berdentang di dalam sekte, Su Qing mendarat di tanah di tengah gunung. Sebuah ledakan terdengar, dan retakan menyebar dari kakinya saat ia menatap tajam ke arah para kultivator musuh yang terkejut. Lalu ia menyerang. Sebuah ledakan besar bergema. Saat ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, jeritan memenuhi udara, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Meskipun sebagian besar murid telah keluar dari sekte, masih banyak yang tersisa untuk diperjuangkan. Tak lama kemudian, teriakan-teriakan penuh amarah memenuhi udara, dan semakin banyak sosok bergegas menuju Su Qing. Penyergapan. Sialan, aku nggak percaya ada yang benar-benar melancarkan serangan mendadak ke kita. Bunuh dia. Sementara itu, di aula utama, pemimpin sekte menyadari sesuatu sedang terjadi, dan melangkah keluar dengan marah. Melihat kekacauan dan angin beracun itu, ia berteriak, "Semua murid, minumlah pil anti racun dan usir angin beracun ini."
Lalu ia melotot ke arah area di tengah lereng gunung tempat suara gemuruh itu berasal. Dengan mata dingin, ia bergegas ke arah itu. Namun, Su King tidak melawan para pengikut sekte di sana, melainkan bergerak cepat dan melemparkan bola-bola hitam ke belakangnya. Beberapa meledak saat menyentuh tanah, yang lain meledak di udara. Semuanya menciptakan pusaran mutagen. Seolah-olah mutagen di area itu hidup saat berkumpul dengan cepat di gunung. Mutagen. Para murid yang hendak menyerbu ke arah itu melihat apa yang terjadi dan secara naluriah mundur. Beberapa berada di dekat pusaran, dan peningkatan mutagen yang tiba-tiba menyebabkan kulit mereka mulai berubah menjadi hitam kehijauan. Ini keterlaluan, teriak pemimpin sekte itu saat dia tiba dari aula besar. Fluktuasi basis kultivasi yang melampaui tingkat kondensasi Ki sempurna telah diluncurkan. Ini adalah tingkat kekuatan yang melampaui para tetua agung yang telah dibunuh Su King dan hanya kalah dari sang patriark sekte. Jubah emas pemimpin sekte berkibar-kibar di sekelilingnya, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar di wajahnya. Namun, ketika ia melihat Su King, seorang pemulung, yang masih sangat muda, getaran merasukinya. Ia tak perlu menebak siapa orang ini. Itu kamu. Saat kenyataan itu menimpanya, jantungnya berdebar kencang. Apa yang kamu lakukan di sini? Pemimpin sekte itu memelototi Su King, jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Sebenarnya, ia ragu apakah ia bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Namun, pemuda di depannya mengenakan jerkin hitam, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya penuh debu. Terlebih lagi, jerkinnya berlumuran darah dan memancarkan aura mengerikan. Rambutnya yang berantakan dan kotoran di wajahnya membuat raut wajahnya sulit terlihat jelas. Namun, ketika angin beracun mengangkat rambut dari wajahnya, mustahil untuk mengabaikan tatapan dinginnya yang tak terlukiskan. Saat pemimpin sekte itu melakukan kontak mata, dia merasakan hawa dingin yang membekukan memenuhi hatinya. Setelah melihat potret Su King, saat pemimpin sekte itu menatapnya, ia teringat dengan julukan pemulungnya. Kaulah anaknya. Dia tahu betul bahwa kepala sekte dan dua tetua agung sedang mengejar orang ini, begitu pula sejumlah besar murid sekte. Namun kini, kepala sekte dan tetua agung belum kembali, dan anak laki-laki yang mereka kejar tiba-tiba muncul di depan pintu mereka. Rasa takut membuncah dalam diri pemimpin sekte, tetapi saat itu ia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah tersebut. Ia langsung melancarkan gerakan mantra, menyebabkan angin kencang berhembus dan mengusir racun tersebut. Pada saat yang sama, angin tersebut berubah menjadi gelombang udara yang melesat ke arah Su King. Su King menilai situasi dengan dingin. Mengabaikan pemimpin sekte, ia langsung melompat menghindar dari serangan itu, lalu melesat ke arah lain, terus melontarkan peluru hitam. Saat ledakan menggema, pemimpin sekte merasakan efek aneh dari gumpalan hitam itu, dan wajahnya pun muram. Sambil menghentakkan kaki, ia mengejar Su King. Namun, Su King tidak tertarik melawannya. Ia menghindar lagi, lalu menggunakan jimat terbang untuk mempercepat, terus menjelajahi sekte. Akibatnya, pemimpin sekte juga terpaksa menggunakan jimat terbang. Dari kejauhan, terlihat pemimpin sekte mengejar Su King, melancarkan serangan yang menimbulkan ledakan ke kiri dan ke kanan. Su King melemparkan bola hitam lainnya, yang meledak, lalu dia melemparkan bola lainnya lagi. Sialan, geram pemimpin sekte itu. Ia ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan Su King, tetapi mereka berdua menggunakan jimat terbang dengan kecepatan tertinggi yang sama, sehingga pemimpin sekte itu tidak bisa mengejarnya. Tak lama kemudian, ledakan bola hitam yang terus-menerus memastikan seluruh sekte prajurit Vajra Emas dipenuhi pusaran, dan mutagen dalam tingkat yang mengejutkan menyerbu dari segala arah. Bahkan, tempat itu hampir menyerupai wilayah terlarang. Saat Su King kehabisan pil, seluruh sekte berubah menjadi pusaran raksasa. Saat pusaran berputar, dan mutagen menyerbu masuk, langit menjadi gelap. Mutagen berubah menjadi seperti kabut tebal yang memenuhi seluruh area. Raungan dan jeritan terdengar dari dalam kabut, membuat para murid di dalamnya tercengang. Terlebih lagi, jumlah murid tidak cukup untuk menghadapi angin beracun, sehingga bubuk racun pun beredar dan menjadi bagian dari kabut. Di seluruh sudut sekte, tanaman dan tumbuh-tumbuhan layu dan mati, bahkan batu-batu mulai mendesis dan meleleh. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Sekte prajurit Vajra Emas sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Kombinasi mutagen dan racun itu sungguh mengerikan. Lebih jauh lagi, semua itu terjadi dalam rentang waktu 100 tarikan napas, begitu cepatnya sehingga tak mungkin ada seorang pun yang dapat bereaksi cukup cepat. Sekte itu berada dalam kekacauan yang luar biasa sehingga banyak murid saling berlomba untuk melarikan diri. Pil penangkal racun yang mereka minum tidak cukup kuat untuk menangkal racun, sehingga darah merembes keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka sambil menjerit memilukan.
Beberapa orang mencoba bersembunyi, tetapi tidak ada gunanya. Bergema atas segalanya adalah teriakan marah pemimpin sekte saat dia mengejar Su King. Saat sekte itu benar-benar terpuruk, Su King mempercepat langkahnya lalu menghilang dalam sekejap. Saat pencariannya berlanjut, secercah api tiba-tiba muncul di balik kabut. Mereka yang melihatnya merasakan kulit kepala mereka merinding karena terkejut. Pemimpin sekte itu tercengang, dan terpaksa menghentikan pengejarannya untuk memimpin para murid memadamkan api. Sayangnya, bukan hanya satu kebakaran. Api berkelebat di berbagai lokasi, dan dengan cepat menyebar menjadi kobaran api besar. "Nak!" teriak pemimpin sekte itu, suaranya dipenuhi kebencian. Sayangnya, tidak ada waktu untuk mencari Su King, karena ia sedang sibuk menangani kebakaran. Sementara itu, Su King mengunjungi satu demi satu gedung sekte yang indah. Ia akan masuk ke dalam, mengobrak-abrik, dan mengambil barang-barang berharga yang ditemukannya, lalu membakar tempat itu sebelum pergi. Ia berjalan dengan langkah yang sangat cepat. Pada suatu titik, ia melihat sebuah bangunan yang jauh lebih megah dan indah daripada yang lain. Kebetulan juga ada sebuah plakat di atas pintu, bertuliskan nama bangunan tersebut. Paviliun Harta Karun. Dengan mata menyipit, Su King mengepalkan tangannya dan melancarkan pukulan ke pintu. Pintu paviliun harta karun hancur berkeping-keping, dan gas beracun menyerbu masuk. Su King mengikutinya, dan melihat sekeliling, dinding-dindingnya dipenuhi rak-rak. Di rak-rak itu, berjajar berbagai macam pil obat, koin roh, dan harta karun berharga. Saat Su King melihat sekeliling, jantungnya berdebar kencang. Ia segera meraih semua yang bisa ia ambil. Tepat sebelum hendak pergi, ia menyadari gas beracun merembes ke bagian dinding yang biasanya tak terlihat. Saat melihat lebih dekat, ia melihat samar-samar sebuah pintu. Alis Su King terangkat. Ia melangkah maju dan menendang pintu. Akibatnya, bentuk pintu menjadi lebih jelas, tetapi tidak pecah. Dengan ekspresi terkejut yang samar, Su King mengepalkan tangannya. Suara retakan terdengar dari dalam dirinya, dan hobgoblin hantu itu muncul. Mengaum tanpa suara, ia menggabungkan tinjunya dengan tinjunya, dan ia melepaskan pukulan lain. Ledakan lain terdengar, dan pintu pun runtuh, memperlihatkan ruangan tersembunyi di baliknya. Hanya ada satu benda di dalam ruangan itu, tas kain seukuran telapak tangannya. Terkejut, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, tepat pada saat itu, seberkas cahaya memancar dari tas itu, melesat turun membentuk sebuah simbol di tanah. Kemudian, simbol rumit itu berkilauan saat memproyeksikan serangkaian bilah angin di sekeliling tas. Su King menarik tangannya dan mengamati bilah angin serta tas yang dilindunginya dengan saksama. Jelas terlihat bahwa ini adalah semacam barang berharga. Apa benda ini? Sambil mengerutkan kening pada fluktuasi kekuatan roh yang muncul darinya, dia akhirnya mendengus dingin, mengeluarkan bolus hitam, dan menghancurkannya. Mutagen menyerbu ke area tersebut, memenuhi ruang rahasia. Simbol di tanah berkilauan, tetapi tidak mampu menahan korosi yang disebabkan oleh mutagen. Simbol itu meredup, lalu terdengar suara retakan saat simbol itu dihancurkan. Tanpa ragu sedikit pun, Su King meraih tas kain itu, lalu berbalik dan melarikan diri. Di luar, ia memandang kekacauan di sekte prajurit Vajra Emas, termasuk lolongan kesedihan, mutagen, gas beracun, dan api yang berkobar. Jimat terbangnya berkilauan saat ia terbang ke langit, ekspresi wajahnya sedingin sebelumnya. Dia tahu betul bahwa dia hanya mendapatkan keuntungan dalam serangan diam-diamnya karena sang patriark tidak ada di sekte. Semakin lama dia tinggal di sana, semakin berbahaya keadaannya. Tujuannya adalah muncul, membunuh orang sebanyak mungkin, menghancurkan markas sebanyak mungkin, dan mencuri apapun yang bisa ia dapatkan. Setelah berhasil, ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun, saat itulah terdengar teriakan amarah, dan pemimpin sekte yang acak-acakan itu terbang ke arahnya dan menyerang. Mata Su King berkilat penuh niat membunuh saat ia melepaskan kekuatan mantra laut dan gunung tingkat ke-7. Hantu goblin muncul, dan ia melancarkan pukulan ke arah pemimpin sekte yang mendekat. Sebuah ledakan menggema, dan pemimpin sekte itu terdorong mundur. Saat hendak melancarkan serangan, ia melihat sebilah pedang ungu terbentuk di belakang Su King. Pedang surgawi itu menebas tepat ke arah pemimpin sekte. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tampak terkejut, pemimpin sekte itu jatuh kembali ke angin beracun dan kabut mutagen, dengan pedang ungu mengikutinya. Su King tidak melanjutkan serangannya. Matanya berkilat, ia mundur, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum dia dapat pergi ke kejauhan, 7 sosok muncul dari kabut dan melancarkan serangan ganas. Kekuatan serangan yang luar biasa menghancurkan udara tempat Su King baru saja melayang, menyebabkan suara gemuruh yang dahsyat bergema.
Kekuatan ini tampaknya setara dengan level pendirian fondasi. Jika Su King memilih untuk menyerang alih-alih menghindar, dia akan terkena serangan secara langsung. Ketujuh sosok itu adalah para lelaki tua yang wajahnya kini pucat pasi, darah mengucur dari mulut mereka. Serangan yang baru saja mereka lancarkan adalah jurus gabungan yang dilakukan dengan sihir rahasia. Saat ini, mereka sedang mengamati Su King dan mencoba memutuskan apakah akan mengejarnya atau tidak. Pelindung Dharma, kata pemimpin sekte itu, jangan kejar. Pemimpin sekte itu terhuyung keluar dari kabut. Salah satu lengannya putus, dan tunggulnya meneteskan darah. Wajahnya pucat pasi, dan sepertinya ia hampir tak bisa berdiri. Penjahat itu terlalu berhati-hati. Aku tak percaya dia tidak menyerangku tadi. Saat ini prioritas kita adalah membersihkan angin beracun dan mutagen dari sekte ini. Lalu kita tunggu sang patriark kembali. Pemimpin sekte itu merasa sangat frustrasi. Ia sengaja melukai diri sendiri dengan harapan memancing Su King untuk berkelahi. Namun, ia gagal. Sementara itu, ketujuh pelindung Dharma itu diam 1000 bahasa. Beberapa membantu pemimpin sekte, sementara yang lain menatap kosong ke arah kekacauan di sekte, lalu menghela napas dan bergegas maju untuk membantu. Perlahan tapi pasti, hari itu berlalu. Menjelang senja, sekte tersebut sebagian besar telah bersih dari racun dan mutagen. Untuk racun dan mutagen, sebagian besar berkat teknik sihir tipe angin para murid. Untuk mutagen, mereka harus menghancurkan banyak koin roh dan menggunakan kekuatan roh murni yang dihasilkan untuk mengencarkan mutagen. Itu adalah kehilangan yang besar. Markas besar sekte porak-poranda. Bahkan aula utama di puncak gunung pun runtuh, dan sebagian besar bangunan runtuh atau rusak akibat kebakaran. Mengembalikan semuanya ke kejayaannya akan membutuhkan biaya yang besar. Lebih parah lagi, setiap murid yang selamat tercemar mutagen tingkat tinggi. Kebanyakan berwarna hitam kehijauan dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan memurnikan mereka membutuhkan banyak sekali bolus putih dan pil pembersih debu. Pemimpin sekte dan pelindung Dharma merasa kesal dan kelelahan ketika, di kejauhan, seberkas cahaya muncul. Patriark prajurit Vajra Emas telah kembali. Kondisinya sangat buruk, banyak luka, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak murka. Setelah berjuang keluar dari wilayah terlarang, dia sudah berjanji akan membayar berapapun untuk melihat Kid mati. Lalu dia melihat markas sekte itu di kejauhan, dan dia ternganga karena takjub sebelum melesat maju dan melihat ke bawah ke arah reruntuhan. Ketika para murid melihat bapa leluhur mereka, mereka menangis. Kepala keluarga, Patriark, ketika kau pergi, anak itu datang dan merajalela di sekte. Banyak murid terbunuh atau terluka. Patriark, penjahat sialan itu telah membersihkan paviliun harta karun kita. Dan apapun yang tidak diambilnya, dia kotori dengan mutagen. Patriark, anak itu tidak punya kemanusiaan. Banyak murid yang diracuni, dan kita tidak bisa menghilangkan racunnya. Hanya pemimpin sekte dan pelindung Dharma yang tidak bergabung. Di tengah ratapan para murid yang memenuhi udara, Patriark prajurit Vajra Emas memandang sektenya yang hancur, para murid yang terluka, pemimpin sekte dengan lengan terpenggal, dan para pelindung Dharma yang terluka. Sang Patriark perlahan mulai gemetar. Wajahnya berubah dari putih pucat menjadi merah menyala, dan akhirnya menjadi hijau pucat. Terhuyung-huyung di tempat, ia batuk seteguk darah. Terengah-engah, ia mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya memerah seperti ingin melahap seseorang hidup-hidup. Sambil mendongakkan kepalanya, ia melolong, "Aku akan membunuhmu." Suaranya bergema bagai guntur, tetapi tidak sampai ke portal teleportasi di kota Anlerville. Su King berdiri di sana, berbaris di depan portal raksasa. Portal itu sendiri dibangun di atas altar segi 8, dan dipenuhi simbol-simbol magis yang rumit. Setiap kali portal itu aktif, cahaya terang berwarna-warni membubung tinggi ke langit. Semua penjaga portal memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan mereka mengawasi semua orang di barisan dengan dingin. Berdasarkan watak mereka, tampaknya mereka siap membantai siapapun yang bertindak di luar batas. Akhirnya, semua orang yang ada di depan Su King berteleportasi, dan dialah orang berikutnya. Ia berjalan menuju altar dan masuk ke tengah-tengah semua simbol magis yang rumit itu. Kemudian ia memandang ke tanah-tanah di sekitarnya yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Matahari terbenam memancarkan cahaya lembut ke atas tanah-tanah itu. Angin di bulan ke-7 terasa hangat, membuat rambutnya bergoyang saat ia memandang sekeliling. Ia menatap ke arah reruntuhan kota. Ia menatap ke arah markas para pemulung. Akhirnya, ia menatap dingin ke arah sekte prajurit Vajra Emas. Ini belum berakhir, gumamnya. Matanya berkilat dingin saat portal teleportasi aktif, dan cahaya terang membubung tinggi, menyinarinya hingga ia menghilang. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang,
dan Suking tidak terlihat dimanapun. Saat itu bulan ke-8, batas panas. Matahari yang terik menghembuskan panas ke angin, yang menyebar menghangatkan daratan. Namun, istilah-istilah matahari berubah, menunjukkan bahwa panasnya musim panas telah mereda. Akhirnya, ia tak punya pilihan selain menyaksikan tanpa daya ketika angsa-angsa kembali dan burung-burung gagak bermigrasi kembali ke tempat tinggal mereka yang biasa. Kemudian, ia akan menunggu hingga istilah matahari yang baru, embun putih. Dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di bawahnya, matahari lebih mudah melihat pulau di bawahnya, yang dikelilingi laut keabadian. Lagi pula, benua Phoenix Selatan sebenarnya hanyalah sebuah pulau. Bentuknya elips, dan terbagi dua oleh barisan pegunungan yang membentang diagonal dari utara ke selatan seperti naga yang sedang berjongkok. Pegunungan itu disebut Pegunungan Kebenaran. Bagian pulau di sebelah barat pegunungan tersebut mencakup sekitar 70% benua, dan merupakan wilayah terlarang terbesar. Bahkan, wilayah itu disebut terlarang oleh Phoenix. Wilayah itu dipenuhi hutan belantara yang menyeramkan yang menutupi banyak reruntuhan kuno, serta kabut yang berarak, banyak binatang mutan, banyak sekali gru, dan mutagen yang sangat kuat. Sedangkan daratan di sebelah timur pegunungan, mencakup sekitar 30% benua, dan merupakan tempat tinggal umat manusia. Kebetulan ada lokasi yang sangat unik di sana. Itulah titik di mana bagian utara Pegunungan Kebenaran bersentuhan dengan laut. Lokasi ini memiliki tanah terlarang Phoenix di sebelah barat, tanah manusia di sebelah timur, lautan keabadian di sebelah utara, dan cabang Pegunungan Kebenaran di sebelah selatan. Topografinya menciptakan pelabuhan terbesar di Phoenix Selatan, tempat kapal-kapal kargo besar berlayar masuk dan keluar terus-menerus. Beberapa datang dari pulau lain untuk berdagang, sementara yang lain datang dari daratan kuno yang dihormati. Karena letaknya yang strategis, jelaslah bahwa sebuah organisasi yang kuat ingin menguasai wilayah tersebut. Oleh karena itu, masuk akal jika Seven Blood Eyes bermarkas di sana. Dari kejauhan, terlihat bahwa kota yang terhubung dengan pelabuhan itu terbagi menjadi 7 bagian, dengan salah satu bagiannya adalah distrik pelabuhan. Secara keseluruhan, kota itu tampak luar biasa indah dan megah. Tempat ini adalah ibu kota Seven Blood Eyes. Di sebelahnya terdapat 7 puncak yang merupakan ujung utara Pegunungan Kebenaran. Di atas setiap puncak terdapat patung batu berbentuk mata setinggi 300 meter. Setiap mata memiliki warna yang berbeda, tetapi semuanya tampak menatap dengan tatapan tajam. Baik siang maupun malam, mata-mata itu tak pernah tertutup, bahkan membentuk formasi mantra agung yang menyelimuti area tersebut. Ketujuh mata itu memandang ke seluruh daratan bagaikan mata seekor binatang raksasa, menakjubkan sekaligus dingin, sehingga siapapun yang memandangnya akan merasa terguncang. Itulah asal nama sekte tersebut, Seven Blood Eyes. Faktanya, markas sekte tersebut terdiri dari ibu kota dan 7 puncak gunung tersebut. Puncak tertinggi adalah puncak ketujuh, yang berada di sebelah pelabuhan, dan puncak pertama. Keduanya bagaikan dua raksasa yang menjulang tinggi ke Phoenix Selatan dan menebarkan ketakutan di hati semua orang. Meskipun manusia menempati 30% wilayah Phoenix Selatan, tanah mereka masih penuh dengan banyak bahaya. Alam liar penuh dengan mutagen, dan banyak binatang mutan serta penjahat ganas berkeliaran di sana. Meskipun monster mutan itu tidak seganas yang ada di wilayah terlarang, mereka tetap cukup berbahaya sehingga manusia manapun yang meninggalkan kota mereka perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Sedangkan bagi para penjahat, mengingat tidak ada hukum dan ketertiban di alam liar, bertemu mereka bisa lebih buruk daripada mati. Oleh karena itu, kebanyakan manusia tidak menginginkan apapun selain tinggal di kota. Dan ibu kota Seven Blood Eyes adalah kota termegah di seluruh Phoenix Selatan. Kota itu ramai dan dilindungi oleh formasi Seven Blood Eyes, yang menangkal mutagen dan dengan demikian meningkatkan harapan hidup setiap orang yang tinggal di dalamnya. Itulah sebabnya banyak orang bermimpi bergabung dengan Seven Blood Eyes. Banyak yang ingin menjadi anggota, dan mereka yang sudah menjadi anggota tak pernah ingin pergi. Namun, ibu kota memiliki banyak aturan yang sangat ketat, dan ada cambuk pepatah yang menggantung di atas kepala setiap orang yang tinggal di kota itu. Nama cambuk itu, yang terkuat yang bertahan. Di pusat kota dekat pelabuhan, 3 portal teleportasi raksasa terus-menerus dibuka dan ditutup. Portal-portal itu ditata seperti huruf pin, dan orang-orang berbondong-bondong masuk dan keluar tanpa henti. Pada suatu saat, salah satu portal teleportasi menyala, dan seorang pemuda muncul. Ia mengenakan jerkin gelap, celana longgar, dan sandal rami. Tubuhnya berlumuran darah kering, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh debu. Namun, matanya berkilauan bagai bintang. Saat ia melangkah keluar dari portal, ia mendengar hiruk-pikuk orang dan deburan ombak. Angin yang lembab dan hangat langsung membuatnya merasa lengket.
Semua itu adalah sensasi baru bagi pemuda ini, yang tentu saja Su Qing, yang baru saja tiba dari Anlerville. Aku di sini, baru saja mengalami teleportasi, kepala Su Qing terasa sedikit sakit, dan ia mengusap pangkal hidungnya. Ia tidak berlama-lama di portal, melainkan melangkah keluar dan melihat sekeliling. Segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Para penjaga berbaju zirah hitam berpatroli di area tersebut. Semua portal teleportasi memiliki barisan panjang yang mengular, dipenuhi pria dan wanita dengan tas-tas berbagai ukuran. Ada juga karavan. Semua orang ini tampak penuh harapan, seolah-olah mereka ingin menetap di kota. Portal teleportasi ini tidak murah, yang membuat harapan mereka semakin membara. Su Qing mengamati sekelilingnya saat ia bergabung dalam barisan menuju pintu keluar. Berbeda dengan portal Anlerville, seseorang harus melewati pemeriksaan sebelum diizinkan keluar. Sambil menunggu, Su Qing memandang keluar dan melihat lautan luas yang gelap di kejauhan. Di arah lain terdapat pegunungan, yang tampak sangat mencolok di bawah sinar matahari senja. Hal itu terutama berlaku untuk 7 patung mata, yang memancarkan fluktuasi yang menjulang tinggi ke langit, dan membuat area di atas patung-patung itu berputar-putar seperti pusaran. Di dalam pusaran itu, awan-awan yang berputar-putar itu seolah menyembunyikan makhluk raksasa langka yang sesekali mengeluarkan geraman suci. Adegan itu membuat Su Qing merasa terguncang. Akhirnya, orang di depannya dalam antrean lolos inspeksi, mendapatkan slip masuk giok dan menuju ke kota. Gilirannya pun tiba, jadi ia menghela napas lega dan fokus pada inspeksi. Tunjukkan izin perjalanan Anda dan jelaskan tujuan kunjungan Anda. Ada sebuah meja di depan Su Qing, di belakangnya duduk seorang pria dan wanita muda. Pria muda itu tampan dan mengenakan jubah abu-abu, tetapi matanya terpejam seolah sedang tidur. Ia memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang intens. Wanita muda itu juga mengenakan jubah tao abu-abu, dan tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Ia cantik, berkulit putih dan bermata berkilau yang membuat orang mudah terhanyut. Orang yang baru saja berbicara adalah gadis itu. Menatap Su Qing, gadis itu tampak sama sekali tidak menyadari kotoran yang menutupinya. Rupanya, ia telah melihat banyak pemulung seperti Su Qing. Setelah berbicara dengannya, ia mengeluarkan selembar giok untuk mencatat informasi yang diberikan Su Qing. Dari apa yang Su Qing rasakan, fluktuasi kekuatan rohnya tidak terlalu kuat, namun entah mengapa, ia merasakan aura bahaya di hadapan gadis itu. Meski begitu, ia yakin dalam pertarungan mati-matian, ia bisa membunuhnya. Dengan tenang merogoh tasnya, ia mengeluarkan medali identitasnya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dengan terkejut, ia mengambil medali itu, memeriksanya, lalu mengembalikannya kepada Su Qing. Saat melakukannya, tatapannya tak lagi sedingin sebelumnya, dan malah menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Aku tak tahu kau adik kelas baru yang akan bergabung dengan sekte ini. Kuharap kau menikmati masa tinggalmu di Seven Blue Ties. Su Qing agak bingung dengan kata-katanya, tetapi dia mengambil medali identitas dan kemudian melirik slip giok, yang dia harapkan akan diberikannya sebagai tanda masuk. Kalian tidak perlu slip giok untuk poin prestasi seperti orang biasa, jelasnya. Kalian bisa menggunakan medali identitas kalian. Medali itu juga akan membuat kalian memenuhi syarat untuk memasuki kota. Namun, perlu saya ingatkan bahwa kalian harus mengikuti ujian masuk sesegera mungkin. Dan cobalah untuk beradaptasi dengan kehidupan di Seven Blue Ties secepat mungkin. Meski begitu, dia mengabaikannya. Terhanyut dalam pikirannya, Su Qing meninggalkan area pemeriksaan. Saat berjalan, ia tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan tatapan iri orang-orang di belakangnya yang sedang antre. Ia menundukkan kepala, melihat medali identitas, lalu bergegas pergi. Setelah dia pergi, pemuda di belakang meja membuka matanya dan tersenyum. Sejak kapan kau jadi ramah begini? Tanyanya. Kau mengucapkan kata-kata baik kepada pendatang baru, dan memberinya nasihat. Karena dia punya medali identitas dari puncak ketujuh, sama sepertiku, jawabnya dengan tenang. Memang putih, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tak perlu poin prestasi untuk mengatakan sesuatu yang baik dan memberi nasihat. Jika dia akhirnya menjadi terkenal, hari ini mungkin akan menjadi pertemuan yang beruntung bagiku. Selanjutnya, katanya sambil memberi isyarat kepada orang berikutnya dalam antrean. Ayolah, masa depannya pasti berantakan, kata pemuda itu. Dia jelas-jelas tukang sampah. Baginya, mendapatkan medali putih bukanlah keberuntungan. Siapa tahu dia akan lulus ujian masuk. Lagi pula, bagaimana dia bisa membayar biaya hidup 30 koin roh, dan semua sumber daya kultivasi mahal yang dibutuhkannya. Aku yakin dia tidak akan bertahan 2 bulan. Entah dia akan dikeluarkan,
atau puff, pemuda itu mengepalkan tangannya, lalu membukanya lebar-lebar, dia akan menghilang begitu saja. Dia berbicara cukup pelan sehingga Suking tidak dapat mendengarnya. Lagi pula, Suking sudah agak jauh di kota. Saat berjalan, ia merasa semakin terkejut. Kota ini luar biasa makmur dan ramai. Bangunan apapun yang dilihatnya jauh lebih mewah dan indah daripada rumah hakim kota tua itu. Ubin abu-abu kebiruan ada di mana-mana, begitu pula tanaman hijau cerah. Semuanya tampak sangat rapi dan bersih. Ada orang-orang di setiap arah yang ia lihat, dan pakaian mereka semua bersih. Kebanyakan dari mereka mengenakan sutra, dan ia hampir tidak melihat seorang pun mengenakan pakaian rami. Di saat yang sama, semua orang memasang ekspresi acuh tak acuh saat mereka bergegas pergi. Saat malam semakin gelap, ia melihat lampu-lampu dan lentera warna-warni dari berbagai jenis. Cahaya yang dipancarkannya membuat jalanan seterang siang hari. Anehnya, gedung-gedung di kedua sisi jalan tampak sangat sepi. Di kejauhan, ia melihat sebuah kanal sempit, di dalamnya terdapat sebuah perahu kecil. Di atas perahu itu terdapat seorang perempuan muda berjubah tao, wajahnya tertutup kerudung. Ia sedang melemparkan beberapa pil obat ke dalam air, di mana sekelompok ikan berputar-putar, sesekali melompat keluar dan menciptakan riak-riak air. Ia melihat beberapa anak laki-laki juga melompat ke dalam air, berebut dengan ikan-ikan untuk mendapatkan pil tersebut. Pemandangan yang sungguh aneh. Suking merasa tak ada yang familiar, jadi ia tetap waspada. Kota ini tampak berbeda dengan markas pemulung, tetapi di saat yang sama, juga berbeda dengan kota kecil tempat ia tinggal di daerah kumuh. Namun, ada satu kesamaan. Suking mencium aroma samar yang familiar di udara. Aroma itu memang sulit dideteksi, tetapi ia telah mengasah indera penciumannya baik di permukiman kumuh maupun di base camp pemulung, dan sering mencium aroma ini di kedua tempat tersebut. Itu adalah aroma darah. Setelah menyadarinya, Suking melihat sekeliling dengan kewaspadaan yang meningkat. Dia tidak berjalan di tengah jalan. Sebaliknya, dia tetap di area yang remang-remang di pinggir jalan. Itulah kebiasaannya. Rencananya adalah mencari penginapan untuk beristirahat. Bau darah membuatnya ingin menjauh dari jalanan, dan ia tidak tertarik menyelidiki asal bau itu. Saat ini, prioritasnya adalah lulus ujian masuk, resmi bergabung dengan Seven Blue Ties, dan memastikan ia tidak perlu khawatir dikejar-kejar oleh sekte prajurit Vajra Emas. Saat cahaya senja mulai meredup, Suking terus mencari tempat bermalam yang cocok. Kegelapan semakin pekat, kota menjadi sunyi, dan para pejalan kaki berjalan lebih cepat untuk mencapai tujuan mereka. Cahaya lampu bersinar dari gedung-gedung, tetapi semua pintu tertutup rapat, dan tak ada suara. Sebagian besar bisnis tetap sama, dan beberapa yang masih membuka pintu tidak memiliki pelanggan di dalamnya. Saat matahari akhirnya terbenam, jalanan sudah benar-benar kosong. Mata Suking menyipit, dan dia bergegas mencari penginapan. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia akhirnya melihat satu di depannya, dan hendak menuju ke sana ketika sesosok bayangan muncul dari gang di dekatnya, dengan 8 pria kekar mengejarnya, dengan seringai ganas di wajah mereka. Mau lari? Kamu mau lari kemana? Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu seseorang yang berani mencuri poin prestasi dari salah satu murid kita. Suking melihat bahwa orang yang dikejar adalah seorang wanita, tampaknya terluka. Ia tersandung saat berlari, rambutnya acak-acakan, tetapi raut wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Suking mengalihkan pandangannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia langsung melanjutkan perjalanan ke penginapan. Namun, saat melihat Suking, mata wanita muda itu berbinar-binar, dan tiba-tiba ia berteriak, "Hei, poin prestasimu sudah ada. Ngapain kamu berdiri saja di sini? Lari!" Suking melotot dingin ke arah wanita itu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengira trik cerobohnya akan berhasil. Ketika Suking menatapnya, tanpa sadar ia menggigil karena rasa dingin yang menusuk tulang. Nyatanya, rasa bahaya yang ia rasakan dari Suking jauh lebih besar daripada rasa bahaya yang ia rasakan dari para pengejarnya. Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk, tetapi ia tak bisa menarik kembali kata-katanya, jadi ia menggertakkan gigi dan terus berlari. Angin laut menggerakkan rambut Suking dan membuat celananya yang longgar berkibar. Ia tampak seperti pedang terhunus saat berdiri di sana dengan mata dingin, memperhatikan wanita itu bergegas pergi ke arah lain. Ia ragu-ragu, ia tidak ingin tindakan pertamanya di kota menjadi pembunuhan, jadi ia mengalihkan pandangan dan melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Namun, seperti kata pepatah, pohon mungkin menginginkan ketenangan, tetapi angin takkan pernah reda. Saat angin laut menghantam pantai, perkelahian tampak sedang terjadi. Di antara 8 pria kekar yang mengejar wanita itu, satu orang memiliki bekas luka parah di wajahnya.
Sepertinya dialah pemimpinnya. Melihat apa yang terjadi, dia tertawa dingin dan berkata, "Aku tidak peduli apa yang terjadi di sini. Tangkap anak itu untukku." Dia memiliki fluktuasi pemurnian tubuh tingkat ke-6 atau ke-7, jadi dia mungkin punya beberapa poin prestasi. Bawahannya berpencar, sebagian berlari untuk menangkap wanita itu, dan sebagian lagi menuju ke arah Suking. Suking mengerutkan kening sambil mengamati situasi. Keempat pria yang mengejarnya semuanya adalah kultivator, dan mereka tampaknya berada di tingkat ke-6 kondensasi Qi. Dari kelihatannya, mereka fokus pada pemurnian tubuh. Dia benar-benar tidak ingin tindakan pertamanya di kota itu berujung pada pembunuhan, jadi dia menjauh dari mereka dan menggeram, "Aku tidak mengenalnya." "Tidak masalah, dasar jalang. Pokoknya sial buatmu." Salah satu pria kekar itu tertawa dingin dan melancarkan pukulan tinju. 3 pria lainnya juga bersiap menyerang, salah satunya menghunus pedang. Cahaya bulan yang menyinari senjata itu menunjukkan dengan jelas bahwa senjata itu dilapisi racun. Ada beberapa orang di dunia yang suka menari di depan gerbang neraka. Suking berharap bisa menghindari perkelahian, tetapi karena orang-orang ini menyerangnya dengan niat membunuh, ia tak punya pilihan. Tanpa sepatah kata pun, ia berhenti di tempat dan tak bergerak lagi. Lalu ia menerjang maju secepat kilat, melewati tinju penyerangnya dan menempelkan tangan kirinya di dahi pria itu. Kecepatan geraknya sungguh menakjubkan. Terdengar suara letupan, tak ada teriakan. Suking sudah sekuat lingkaran besar pemurnian tubuh, dan karena itu, gerakannya membuat kepala pria itu langsung meledak. Darah dan darah berhamburan membentuk kabut saat Suking melangkah maju, ekspresinya tenang. Melewati bilah pedang yang dipegang lawan berikutnya, Suking menggunakan bahunya untuk melancarkan serangan. Tubuh si pengguna pedang hancur berkeping-keping. Selanjutnya, Suking melancarkan serangan tinju jarak jauh kedua pria yang tersisa. Mereka mencoba mundur, tetapi denyut serangan itu bergerak di udara dan menghantam mereka, menghancurkan dada mereka dan menyebabkan darah menyembur dari mulut mereka. Mereka jatuh ke tanah, mati. Dalam kurun waktu 2 tarikan napas, Suking telah membunuh keempat pria itu. Pemandangan ini menyebabkan keempat pria lainnya berhenti dan menatap Suking dengan rahang ternganga. "Miss, salah paham, kita," sang pemimpin tergagap. Sikap arogannya yang sebelumnya hilang, dan ia benar-benar gemetar. Melihat tatapan dingin di mata Suking, ia terhuyung mundur, pikirannya berputar. Saat dia melakukannya, Suking mulai bergerak. Sesaat kemudian, 3 pria lainnya dalam kelompok itu terbatuk-batuk darah, sementara lubang menganga muncul di pelipis mereka. Mereka pun roboh, mati. Berjalan melewati mereka, Suking menyeka darah dari tangannya dan kemudian mengejar pemimpin yang melarikan diri itu. Ketika Suking membunuh, dia memastikan untuk menghapus semua potensi bencana. Dalam sekejap, ia sudah tepat di depan pria itu, lalu ia mengangkat tangannya. Namun, sebelum ia sempat menjatuhkannya, pria itu mulai mengoceh. "Rekan Taois, aku bekerja untuk Raja Malam. Jangan bertindak gegabah." Tangan Suking berhenti bergerak, dan ia menatap pria berwajah pucat dan gemetar itu. "Apakah kau murid Seven Blue Ties?" Pria itu tampak terkejut, lalu menjawab, "Bukan Seven Blue Ties, tapi..." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan Suking mendarat di kepala pria itu. Bunyi dentuman terdengar, dan darah menyembur keluar. Suking membungkuk dan memeriksa mayat itu. Lalu ia memandang ke arah malam. Karena tidak mengenal tata letak kota, ia tidak repot-repot mencari wanita yang melarikan diri itu, yang sudah lama hilang. Namun, ia akan mengingat seperti apa rupa wanita itu. Sambil memandangi mayat-mayat di jalan, dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap mereka ketika dia tiba-tiba berbalik ke arah penginapan dan menjadi tegang bersiap untuk bertarung. Tepat di luar pintu penginapan, berdiri seorang lelaki tua yang baru saja muncul. Ia mengenakan jubah pemilik penginapan, punggungnya bungkuk, dan kulit wajahnya yang pucat dipenuhi bintik-bintik penuaan. Ia tampak agak sakit-sakitan. Melihat Suking menatapnya, ia tersenyum lebar dengan gigi-gigi kuning. "Tertarik menjual mayat-mayat itu, nak? Aku lihat 8. Aku beri 10 koin roh masing-masing." Suking terkejut. Ini pertama kalinya ia mendengar ada orang yang membeli mayat. Alih-alih menjawab pertanyaan lelaki tua itu, ia malah menoleh ke belakang dan mulai menaburkan bubuk penghancur mayat ke mayat-mayat itu. Orang tua itu hanya menggelengkan kepala. "Ah, sayang sekali. Mayat yang baru dibunuh memang yang paling segar." Ketika Suking selesai, dia melihat kembali ke penginapan dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus tinggal di sana. Melihat keraguannya, lelaki tua itu tersenyum. "Aku tahu kau baru di sini. Aku satu-satunya tempat yang buka saat ini. Semua tempat lain tutup." Harganya 80 koin roh atau 80 poin prestasi.
Kami menawarkan harga yang wajar untuk semua. Poin prestasi, tanya Suking. Dia mendengar wanita di pos pemeriksaan portal teleportasi mengatakan hal yang sama. Pria tua itu menyeringai. Kau benar-benar baru di sini, ya. Kau akan belajar lebih banyak tentang poin prestasi nanti. Intinya, nilainya sama dengan koin rock.